Sekarang kita akan mengenal operasi. Operasi pada bentuk aljabar sama saja dengan operasi pada bilangan pada umumnya. Ada 4 operasi. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, jadi pada video kali ini kita khususnya akan membahas penjumlahan dan pengurangan. Kita ke pengertiannya dulu. Operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar adalah salah satu operasi dasar untuk simbol tambah, tandanya plus, dan kurang, tandanya minus, pada bentuk aljabar. Cara menjumlahkan dan mengurangkan aljabar ini dapat dilakukan apabila mempunyai suku yang sejenis. Suku sejenis ini artinya elemen yang dijumlahkan mempunyai simbol variabel yang sama dan pangkat variabel yang sama. Jadi syaratnya kita bisa mengoperasikan dengan jumlah atau kurang pada bentuk aljabar ini, sukunya itu harus sejenis. Misalkan suku itu artinya elemennya itu dia mempunyai variabel yang sama. Misalkan variabelnya X berarti dia bisa dijumlahkan dengan yang X juga, nggak bisa X dengan Y. Mungkin misalkan lagi variabelnya itu Y, maka dia bisa dijumlahkan atau dikurangkan dengan variabel yang lain, yang Y juga. Tidak boleh dengan variabel yang berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya, kita ke contoh. Nah, contoh yang pertama. Nah, di sini ada 2X kurang 6. Nah, 2X kurang 6 ini tidak bisa dioperasikan karena sukunya tidak sejenis. Ini kan suku yang pertama 2X, suku yang kedua 6. Suku yang pertama ini dia memuat variabel X. Sedangkan suku yang kedua ini konstanta, dia tidak memiliki variabel, maka ini tidak bisa lagi dioperasikan. Cukup seperti ini saja. Nah, makanya ini sukunya tidak sejenis. Nah, tadi kan syaratnya sukunya harus sejenis. Kita ke contoh 2. Nah, di contoh 2 ini ada 5X kurang 3X tambah 2. Nah, ini dia bisa dioperasikan. Karena nih, 5X dan 3X kan sama-sama memiliki X. Maka ini yang kita operasikan. Hasilnya, yang dioperasikan itu angkanya saja, koefisiennya saja. Variabelnya tidak dihitung. Ini kan 5X kurang 3X. Kita ambil saja depannya. 5 kurang 3, X-nya kita keluarkan. Ditambah 2, 2-nya ini tetap. Nah, 5 kurang 3, 2. Ada X di belakang 2X. Ditambah 2 sisanya. 2X tambah 2 ini sudah sederhana. Tidak bisa lagi disederhanakan karena sukunya tidak sejenis. Jadi mengoperasikannya itu kita cari dulu yang pertama suku yang sejenis. Kalau sudah ketemu suku yang sejenis, kita hitungnya koefisien yang dioperasikan. Jadi variabelnya tetap X, tinggal koefisien yang dikurangkan. 5 kurang 3. Oke, kita lanjut ke contoh 3. Contoh 3 ini ada 6X tambah 4Y tambah 8. Ini tidak bisa dioperasikan karena sukunya tidak sejenis. Ini yang pertama, suku pertama dia memuat variabel X, suku kedua memuat variabel Y, kemudian suku ketiga tidak memuat variabel, maka tidak bisa lagi dioperasikan. Kemudian kita ke contoh 4. Nah, contoh 4 ini ada 7X tambah 5Y kurang 3Y tambah 6. Nah, kita perhatikan dulu, ini ada suku yang sama, suku yang sejenis, 7X dan X ya, tambah X. Nah, kemudian dia bisa dioperasikan. Ada lagi ini 5Y kurang 3Y, sama-sama memuat Y, juga bisa dioperasikan. Hasilnya, nah karena tadi yang kita hitung adalah, tadi kan kita menghitungnya yaitu koefisiennya. Nah, karena ini variabelnya sama-sama X, maka yang kita operasikan adalah koefisiennya. Nah, kalau misalkan tidak dituliskan, ini kan tidak dituliskan koefisiennya atau angka di depan X itu berapa, maka itu hasilnya 1. Nah, depannya ini 1 artinya. Jadi kita operasikan 7 ditambah 1, variabelnya X, kemudian ditambah karena ini operasinya tambah,
Nah, kemudian koefisiennya kita kurangkan untuk Y, 5 dikurang 3. 5 kurang 3 dikali Y, 5. Nah, kemudian ditambah 6. Nah, 7 tambah 1, 8X, ditambah 5 kurang 3, 2Y, tambah 6. Nah, ini adalah bentuk paling sederhana. Tidak bisa lagi dioperasikan karena ketiganya sudah tidak memiliki suku yang sejenis. Jadi, kalau kita mau mengoperasikan bentuk aljabar, itu syaratnya yang pertama tadi, koefisien variabelnya harus sama. Kemudian yang kita operasikan itu koefisien, angka yang di depannya saja, variabelnya tidak perlu kita operasikan. Nah, kita ke contoh yang lain. Di sini, nah pada contoh 1 ini, nah ini pertanyaannya ya, 2X tambah 4X. Solusinya, maka yang akan kita operasikan kan tadi koefisien angka di depannya. Angka depannya kan 2 tambah 4. Sukunya sudah sejenis, berarti 2 tambah 4 dengan dikali X. 2 tambah 4, 6, variabelnya X, 6X. Nah, kenapa jadi yang seperti ini? Nah, mengingatkan, X merupakan variabel yang dijumlahkan. 2 dan 4 merupakan masing-masing koefisien dari si variabel X tadi. Nah, karena 2X dan 4X ini merupakan elemen yang dijumlahkan serta merupakan suku yang sejenis, maka untuk soal nomor 1 ini dia bisa dioperasikan atau bisa diselesaikan. Kemudian contoh soal nomor 2, 7A kurang 5A. Ini variabelnya sudah sama, maka kita tinggal kurangkan koefisiennya. 7 dikurang 5, 2 variabelnya A, maka 2A. Nah, di sini 2Y tambah 1 tambah 3Y tambah 3. Nah, kita kumpulkan dulu variabel yang sama. Ini kan Y sama-sama Y. Nah, kita dekatkan dulu. 2Y tambah 3Y kita susun ya. Tambah 1 tambah 3. Karena variabelnya sudah sama, yang kita operasikan adalah koefisiennya. 2 tambah 3 dikali Y ditambah 1 tambah 3, 4. Nah, 2 tambah 3, 5. Variabelnya Y, 5Y. Ditambah tadi 4. 1 tambah 3 ya. Nah, untuk soal nomor 4 juga sama. 2X ditambah minus 3X ditambah 2. Nah, ini kan variabelnya sudah sama, sama-sama X. Nah, minus 3 ini sama artinya dengan kurang 3. Maka kita kurangkan saja koefisiennya. 2 dikurang 3, variabelnya X ditambah dengan 2. 2 kurang 3 itu negatif 1. Variabelnya X negatif 1X ditambah 2. Negatif 1 ini, angka 1 di depan variabel itu bisa tidak ditulis. Jadi langsung saja jadi negatif X tambah 2. Soal nomor 5 juga sama. Nah, soal nomor 5 ini bedanya dalam bentuk pangkat. Kalau dalam bentuk pangkat, yang pertama kita harus cari adalah pangkatnya harus sama, variabelnya harus sama. Ini variabelnya semuanya sudah sama, sama-sama X. Sekarang kita cari pangkat yang sama. Ini pangkat 3, kemudian ini juga pangkat 3. Maka ini yang bisa kita jumlahkan. 3 tambah 4, variabelnya X pangkat 3. Kemudian untuk X pangkat 2, 7 dan 8 ya yang sama. Jadi 7 ditambah 8, X pangkat 2. Kemudian ditambah 6 sendiri, tetap 6. 3 tambah 4, 7, X pangkat 3. Ditambah 7 tambah 8, 15. X pangkat 2 ditambah 6. Ini tidak bisa lagi dioperasikan. Kenapa? Walaupun variabelnya sama-sama X, tapi pangkatnya berbeda. Jadi tidak bisa lagi dioperasikan. Nah, untuk penjelasannya, sini. Nah, 3X pangkat 3 dan 4X pangkat 3 ini contohnya ya. Merupakan suku yang sejenis karena variabel dan pangkat variabelnya sama. Makanya bisa dioperasikan. Sama halnya dengan X kuadrat, yaitu 7X kuadrat dan 8X kuadrat. Ini contohnya, tadi kan sekarang kita masuk ke contoh soal cerita. Nah, penerapannya ya. Nah, ini Pak Maduri merupakan seorang pemborong beras yang sukses di desa Dempu Timur. Pak Maduri mendapatkan pesanan dari pedagang pasar Pasean dan Waru di hari yang bersamaan. Pedagang pasar Pasean memesan 15 karung beras, sedangkan pedagang pasar Waru memesan 20 karung beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Maduri hanya 17 karung. Misalkan X adalah massa atau berat setiap karung, nyatakan pernyataan berikut dalam bentuk aljabar. Yang pertama, total beras yang dipesan Pak Maduri. Nah, kita lihat, nah pada cerita pengantar tersebut terdapat operasi antara dua bentuk aljabar. Yang pertama, kita disuruh menuliskan bentuk aljabar dari total beras yang dipesan Pak Maduri. Nah,
Karena di saat tadi Pak Maduri itu memesan 15 karung beras dan 20 lagi. 15 karung ini dari Pasar Pasean, 20 dari Pasar Waru. Pertanyaannya, berapa total beras atau berat beras yang dipesan Pak Maduri? Sedangkan masa setiap karung beras itu adalah X, tidak diketahui. Nah, makanya dituliskan di sini 15X ditambah 20X. Nah, ini adalah operasi penjumlahannya. Nah, bagaimana menjumlahkannya? Dituliskan saja. Variabelnya sudah sama, tinggal koefisien yang dijumlahkan. 15 tambah 20, 35, variabelnya X, 35X. Kemudian, sisa beras yang ada di gudang Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Pasean saja. Nah, pada di saat tadi, diingatkan kembali, Pak Maduri ini dia punya 17 karung di dalam persediaannya. Misalkan katanya, sisa karung beras ini apabila mengambil pesanan dari Pasar Pasean. Pasar Pasean itu 15 kan ya. Nah, beratnya itu X. Maka 17X dikurang 15X. Pas sisa itu pengurangan artinya. Nah, tinggal dikurangkan saja koefisien. Karena sudah sama ya. Nah, 17 dikurang 15 itu 2X. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Waru saja. Persediaan di gudang ada 17, beratnya itu X, jadi 17X, dikurang kebutuhan pasar Waru yaitu 20 ya, 20 karung beras dengan beratnya itu X, 20X. Jadi bentuk aljabarnya 17X dikurang 20X. Kita kurangkan saja koefisiennya, 17 kurang 20, negatif 3, variabelnya X, negatif 3X. Nah, itu adalah penerapan dari operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Sekian dulu video dari saya, video pembelajaran dari saya. Kalau misalkan ada yang tanyakan, silahkan dihubungi. Insya Allah nanti dijawab pertanyaan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.